Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Taufikur dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan progress report kelima kami dengan auditi Intano Coffee Shop. Untuk anggota kelompok yang pertama ada Christina Natalia Susanto, kemudian Elizabeth Tabernakel, Rizka Berliana Novianti, Muhammad Ihsan Al-Ghazali, dan saya sendiri Zulfikar Rafiq Haris Rahman. Untuk yang pertama adalah transmittal letter. Kami telah menyelesaikan pengauditan atas pengendalian internal terhadap Intano Coffee Shop yang terletak di Krian, Kabupaten Sidoarjo dari tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021 dengan berpedoman pada standar pengauditan internal yang diterbitkan oleh IIA atau Institute of Internal Auditor. Intano Coffee Shop merupakan sebuah kafe yang didirikan pada tahun 2016 dan menjual berbagai jenis makanan dan minuman seperti kopi, minuman non-kopi, makanan ringan, dan juga makanan berat. Dengan lokasi yang cukup strategis, Intano Coffee Shop menawarkan harga yang cukup bersahabat, yaitu mulai dari Rp8.000 hingga Rp20.000. Maka dari itu, Intano Coffee Shop memiliki pelanggan yang cukup banyak, terutama pada saat akhir pekan. Hal ini membuat Intano Coffee Shop perlu memperhatikan pelayanannya, terutama yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusia. Audit yang kami lakukan bertujuan untuk menilai pengendalian internal dari Intano Coffee Shop yang mengacu pada Integrated Framework of COSO dan mitigasi risiko yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Intano Coffee Shop. Pengauditan ini dilakukan melalui beberapa tahap audit yang mencakup perencanaan audit, survei awal, deskripsi, analisis dan evaluasi pengendalian internal, perluasan pengujian, serta pengembangan temuan audit dan rekomendasi, pelaporan follow-up, serta evaluasi audit. Untuk berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, saya izin melanjutkan. Kami melakukan audit dengan prosedur audit yang meliputi inquiry, inspection, walkthrough, observation, wawancara, dan juga konfirmasi. Kami menyimpulkan bahwa pengendalian internal di Intano Coffee Shop belum berjalan secara efektif sesuai dengan kerangka kerja dari standar COSO. Kesimpulan ini didasarkan oleh beberapa alasan, yaitu Intano Coffee Shop belum menyosialisasikan visi dan misi kepada pegawainya, belum memiliki prosedur pemisahan tugas secara tertulis, belum menyimpan SOP dengan baik, belum adanya KPI atau Key Performance Indicator untuk menilai kinerja pegawai, belum memanfaatkan media sosial secara maksimal, beberapa peralatan yang rusak atau jumlahnya kurang, serta frekuensi ketidaksesuaian karyawan dengan jadwal shift yang masih tinggi. Akan tetapi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Intano Coffee Shop sudah baik yang tercermin pada layanan yang diberikan kepada para pelanggan. Kami telah melakukan survei dan sebagian besar pelanggan menyatakan puas terhadap layanan yang diberikan meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Selain itu, Intano Coffee Shop juga menyediakan tempat yang nyaman bagi pelanggan. Hal ini terbukti dari hasil survei yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan tertarik untuk mengunjungi Intano Coffee Shop karena kenyamanan dan kebersihan tempat tersebut. Pengendalian yang baik juga telah diimplementasikan terhadap sistem pembayaran dan pembukuan kafe ditandai dengan tidak adanya kecurangan oleh pelanggan dan pegawai terhadap pemasukan, pengeluaran, dan persediaan Intano Coffee Shop. Laporan ini kami gunakan sebagai informasi bagi pihak yang membutuhkan. Kami juga akan mengirimkan salinan kepada manajemen Intano Coffee Shop yang bertanggung jawab untuk memberikan tanggapan terhadap laporan pengauditan internal dalam kurun waktu 15 hari setelah laporan ini diterima. Untuk audit ini yang mana dipimpin oleh Elizabeth Tabernakel dan juga ada anggotanya yaitu Christina Natalia, Rizka Berliana, Muhammad Ihsan, dan Zulfikar Rafiq. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai executive summary. Laporan ini merepresentasikan pengauditan yang telah dilakukan terhadap pengendalian internal pada proses operasional di sebuah kafe di daerah Sidoarjo yang bernama Intano Coffee Shop. Tujuan utama dilaksanakannya pengauditan internal ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal pada proses operasional Intano Coffee Shop. Dalam melakukan penilaian dan evaluasi ini, auditor menggunakan 5 komponen dan 17 prinsip Integrated Framework of COSO Standard sebagai acuan.
Berdasarkan pengamatan auditor, Intano Coffee Shop memiliki perjalanan yang panjang dan potensi besar untuk terus berkembang. Untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan tersebut, Intano Coffee Shop membutuhkan kontrol yang baik atas risiko-risiko yang mungkin terjadi. Secara keseluruhan, pengendalian internal untuk mengelola risiko-risiko tersebut belum berjalan secara efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari temuan auditor mengenai SOP yang belum didokumentasikan dengan baik. Belum adanya KPI atau Key Performance Indicator untuk penilaian kinerja pegawai, belum disosialisasikannya visi, misi, dan nilai Intano Coffee Shop kepada pegawai, belum memiliki prosedur pemisahan tugas secara tertulis, belum memanfaatkan media sosial secara maksimal, ada beberapa peralatan yang rusak atau jumlahnya kurang, serta frekuensi ketidaksesuaian karyawan dengan jadwal shift yang masih tinggi. Kemudian di sisi lain, auditor mengapresiasi beberapa proses pengendalian yang telah diimplementasikan dengan baik, terutama yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh pegawai kepada pelanggan. Selain itu, pengendalian terhadap sistem pembayaran dan pembukuan Intano Coffee Shop telah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk bagian selanjutnya, berikut ini adalah program audit yang telah kami selesaikan, khususnya dalam 1 minggu terakhir, yaitu adalah di bagian pelaporan atau reporting, di mana kami telah menyelesaikan beberapa prosedur, yaitu melengkapi dan menyelesaikan draft laporan, menyusun transmittal letter, dan menyusun executive summary. Untuk beberapa program audit yang tersisa atau yang harus kami selesaikan dalam beberapa waktu ke depan, di antaranya terkait dengan penyajian laporan tertulis, lalu menyampaikan hasil temuan dan rekomendasi audit secara lisan kepada pengendalian internal atau kepada pihak manajemen Intano Coffee Shop, lalu mendapatkan respons dari pihak manajemen atas rekomendasi dan temuan kami, lalu bagian follow up review dan juga evaluasi audit. Boleh next? Di bagian selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa temuan terbaru atau terupdate dari audit findings kami yang sebelumnya. Yang pertama adalah terkait pelayanan dan kepuasan pelanggan. Boleh next? Untuk conditions yang pertama, terkait rasa dari makanan atau minuman yang disajikan. Condition yang pertama adalah sebagian besar pelanggan puas dengan rasa dari makanan dan minuman yang disajikan. Berdasarkan hasil survei rata-rata, penilaian responden terhadap rasa dan minuman Intano Coffee Shop adalah 4,128 dari skala 1 sampai 5. Boleh next? Untuk conditions yang kedua, sebagian besar pelanggan puas dengan estetika dari makanan dan minuman yang disajikan. Rata-rata penilaiannya adalah 4,213 dari skala 1 sampai 5. Boleh next? Untuk conditions yang ketiga, sebagian besar makanan dan minuman yang disajikan oleh pegawai Intano Coffee Shop telah sesuai dengan pesanan pelanggan. Hal ini terbukti dari hasil survei yang telah dilakukan. Sebanyak 50% dari 48 responden menilai bahwa makanan dan minuman yang disajikan telah sesuai dengan yang dipesan. Boleh next? Untuk condition yang selanjutnya adalah beberapa pelanggan juga pernah mengalami kejadian ketika pegawai salah menyajikan makanan atau minuman sesuai pesanan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pegawai Intano Coffee Shop langsung mengganti makanan atau minuman tersebut sesuai dengan pesanan pelanggan. Berikut adalah kriteria yang telah kami susun. Boleh next? Lalu ada effects dan causes, dan rekomendasi dari kami adalah Intano Coffee Shop sebaiknya tetap mempertahankan dan meningkatkan rasa serta estetika makanan untuk meningkatkan penjualan dari Intano Coffee Shop. Selain itu, pegawai Intano Coffee Shop juga sebaiknya lebih teliti dalam penyajian makanan atau minuman yang dipesan oleh pelanggan. Boleh next? Oke, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai audit findings yang terupdate dibandingkan audit findings yang sebelumnya, yaitu mengenai pelayanan dan keramahan dari pegawai. Boleh next? Oke, untuk condition yang pertama yaitu keramahan pegawai dalam melayani pelanggan. Nah, pegawai Intano Coffee Shop ini sendiri sudah memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan. Hal ini terbukti dari penilaian pelanggan, yaitu sebesar 41,7% dari jumlah responden, yaitu 48 responden, itu memberikan nilai yang tertinggi untuk keramahan pegawai dalam melayani pelanggan. Yaitu ketepatan
Nah, makanan dan minuman pesanan pelanggan itu disajikan dengan tepat waktu. Hal ini terbukti dari hasil survei yang menunjukkan bahwa lebih dari 50%, yaitu tepatnya 58,3% dari jumlah responden itu memberikan nilai 4, yaitu nilai tertinggi kedua untuk aspek ketepatan waktu dalam penyajian makanan dan minuman yang dilakukan oleh karyawan. Boleh next. Lalu yang selanjutnya yaitu secara keseluruhan pegawai itu juga cukup gesit dan tanggap dalam melayani pelanggan. Bisa dilihat dari grafik responden tersebut, terbukti bahwa 39,6% dari jumlah responden memberikan nilai tertinggi pada aspek kegesitan pegawai. Akan tetapi, 2,1% dari 48 responden, yaitu sebanyak ada 1 orang gitu, memberikan nilai yang terendah pada aspek kegesitan pegawai. Hal ini terjadi karena hal ini membuktikan ada beberapa pelanggan yang menilai bahwa pegawai itu kadang kurang gesit dan tanggap dalam pelayanannya. Boleh next. Untuk yang selanjutnya yaitu sebagian besar pegawai telah memahami kegiatan operasional sehari-hari pada internal coffee shop. Hal ini terbukti dari survei yang diberikan kepada 48 responden yang menyatakan bahwa rata-rata nilai yang diberikan oleh semua responden yaitu 4,085 dari skala 1 sampai 5. Next. Nah, untuk kemampuan komunikasi dari pegawai ini berdasarkan hasil survei, 39,6% dari pegawai itu juga memberikan nilai yang tinggi bagi kemampuan komunikasinya. Tetapi ada juga 3 dari 48 responden memberikan nilai kedua terendah untuk kemampuan komunikasi pegawai. Boleh next. Oke, untuk penilaian keseluruhan terhadap kualitas pelayanan dari internal coffee shop, yaitu 68,8% dari jumlah responden itu memberikan nilai 4 pada kualitas pelayanan dari internal coffee shop sendiri. Jadi sudah baik untuk pelayanannya secara keseluruhan. Nah, berikut ini berbagai kriteria, dan untuk kondisi yang terakhir yaitu para pegawai internal coffee shop ini menurut beberapa responden juga kurang dalam memberikan informasi mengenai diskon kepada para pelanggannya. Berikut ini adalah kriteria dari pelayanan dan keramahan pegawai. Next. Selanjutnya ini ada efek dan kasusnya. Sedangkan untuk rekomendasinya, sebaiknya internal coffee shop ini lebih membicarakan penawaran yang menarik seperti diskon kepada para pelanggan untuk menarik pihak pelanggan. Selain itu juga internal coffee shop sebaiknya meningkatkan juga pelayanannya dan mempertahankan apa yang sudah baik di mata para pelanggannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Tina. Untuk berikutnya adalah findings terkait dengan pemasaran media sosial. Seperti yang tertera di slide, sebanyak 23 dari 48 responden memberikan nilai 4 dari skala 1 sampai 5 untuk kualitas layanan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial internal coffee shop. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan merasa puas dengan kualitas layanan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial internal coffee shop. Untuk kondisi berikutnya, yang pertama terdapat media sosial berupa Instagram dan juga website yang dimiliki oleh internal coffee shop. Kemudian secara keseluruhan, informasi yang diberikan melalui media sosial sudah cukup lengkap seperti ulasan, foto makanan, lokasi, dan lain-lain. Namun, terdapat informasi yang tidak dicantumkan di media sosial, yaitu daftar menu. Kemudian kondisi yang terakhir, engagement rate internal coffee shop sebesar 1,78%, yang terdiri dari like rate sebesar 1,76% dan juga comment rate sebesar 0,01%. Untuk kriterianya seperti yang tertera di layar. Begitu juga untuk efek dan juga cost-nya. Kemudian untuk recommendation, kami memiliki 2. Yang pertama, internal coffee shop sebaiknya mencantumkan informasi mengenai menu di media sosial baik Instagram maupun website. Dan yang kedua, internal coffee shop sebaiknya memaksimalkan penggunaan media sosial seperti rutin mengunggah Instagram Story untuk meningkatkan engagement dengan pelanggan. Baik, sekian progress report 5 dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.